Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fayan Naksir. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi KESDIAN. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan pengalaman saya dalam kesulitan belajar. Tetapi sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih itu kesulitan belajar. Nah, jadi kesulitan belajar itu adalah suatu kondisi yang dapat menimbulkan hambatan dalam proses belajar siswa. Jadi tentunya dalam kesulitan belajar ini pasti ada penyebab dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sehingga kita sulit untuk melakukan proses pembelajaran. Lalu apa saja sih faktor yang dapat mempengaruhi kesulitan dalam belajar? Jadi ada dua faktor yang dapat mempengaruhi. Nah, faktor yang pertama adalah faktor internal. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan faktor internal itu sendiri? Jadi faktor internal itu adalah faktor-faktor yang timbul dari diri siswa itu sendiri. Contohnya yang termasuk dalam faktor internal itu adalah ketika misal ada siswa yang tidak punya atau kurang minatnya dalam belajar. Dan tentunya ini adalah faktor yang timbul dari diri siswa itu sendiri karena dari awal tidak punya minat untuk melakukan proses pembelajaran sehingga ini yang menyebabkan siswa tersebut sulit untuk belajar. Terus yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, yang dimaksud dengan faktor eksternal itu adalah faktor-faktor yang timbul dari luar diri siswa itu sendiri. Contohnya misal faktor lingkungan sosialnya, misal ketika ada teman-temannya atau teman sebayanya yang mengajak si siswa ini untuk melakukan hal-hal yang negatif sehingga siswa tersebut sulit untuk melakukan proses pembelajaran. Kemudian contoh yang kedua adalah misalnya faktor keluarga yang tidak mendukung dalam proses pembelajaran. Terus yang ketiga adalah faktor sarana dan prasarana untuk melakukan proses pembelajaran. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kita sulit untuk belajar. Lalu bagaimana sih dengan pengalaman saya terkait dengan kesulitan belajar? Jadi pengalaman saya terkait dengan kesulitan belajar itu, saya sangat sulit belajar terkait dengan materi perhitungan, mulai dari pelajaran matematika, fisika, kimia, pokoknya yang menyangkut terkait dengan perhitungan. Lalu pada saat itu waktu saya masih sekolah, itu ketika guru saya menyampaikan terkait dengan materi perhitungan, itu saya paham pada saat guru itu menyampaikan, tetapi pada saat pulang sekolah atau hari besoknya itu saya sudah lupa apa yang telah disampaikan oleh guru saya terkait dengan materi perhitungan itu. Maka dari itu waktu saya mulai masuk SMA, saya mencari tahu bagaimana sih cara saya sehingga saya bisa belajar terkait dengan perhitungan atau rasa sulit saya terkait dengan belajar perhitungan itu bisa berkurang. Maka dari itu saya mencari tahu dan akhirnya saya mendapatkan solusi, yaitu saya memanfaatkan media-media yang saya gunakan di HP saya seperti halnya aplikasi YouTube, aplikasi TikTok. Nah, pada saat itu saya memanfaatkan aplikasi-aplikasi ini karena menurut saya ketika saya belajar dan mengakses pembelajaran terkait dengan perhitungan ataupun pembelajaran yang lainnya di media-media yang seperti ini mulai dari YouTube dan TikTok dan yang lainnya, itu menurut saya sangat efektif. Kenapa? Karena pada saat saya mengakses pembelajaran di aplikasi ini, itu saya bisa melakukan proses pembelajaran itu di mana dan kapanpun, sehingga saya lebih efektif dan lebih santai dalam melakukan proses pembelajaran terus dengan proses pembelajaran perhitungan itu. Nah, sehingga saya mampu untuk melakukan pembelajaran perhitungan walaupun tidak sepenuhnya saya mengetahui terkait dengan perhitungan, tetapi setidaknya adalah dasar-dasar yang saya tahu terkait dengan perhitungan. Jadi itulah pengalaman saya terkait dengan kesulitan belajar. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.